Harapan AC Milan untuk menjual Pervis Estupiñán pada bursa transfer musim panas ini semakin menipis. Bek asal Ekuador itu masih bertahan di San Siro meski sejak akhir musim lalu sudah diprediksi akan hengkang. Posisi Estupiñán juga semakin sulit karena AC Milan lebih sering mempercayai Davide Bartesaghi dan Alexis Saelemaekers untuk mengisi sektor kiri. Meski demikian, Amorim sebelumnya masih ingin mengevaluasi performa Estupiñán sebelum mengambil keputusan terkait masa depannya. Kabar terbaru datang dari pakar transfer Matteo Moretto. Dalam laporan yang disampaikan melalui kanal YouTube Fabrizio Romano dan dikutip Milan News, Matteo Moretto mengungkapkan bahwa Aston Villa kini hampir mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk merekrut Matteo Ruggeri. Sebelumnya, Aston Villa sempat menjadikan Estupiñán sebagai target. Namun karena AC Milan belum memberi lampu hijau untuk melepas sang pemain, klub Premier League tersebut akhirnya mengalihkan fokus ke Ruggeri. Jika transfer Ruggeri benar-benar rampung, maka peluang AC Milan melepas Estupiñán ke Aston Villa dipastikan tertutup. Situasi ini membuat Rossoneri berisiko kehilangan kesempatan terbaik untuk menjual bek berusia 27 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas ini. AC Milan berpeluang mendapat tambahan pemasukan jika Tijani Reinders benar-benar meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan calciomercato.com, Milan menjual Reinders ke Manchester City pada 11 Juni 2025 dengan nilai transfer 57,7 juta euro ditambah bonus hingga 14 juta euro yang bergantung pada sejumlah klausul dalam kontrak. Kini peluang bonus itu semakin terbuka setelah pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Nottingham Forest tertarik merekrut gelandang asal Belanda tersebut. Romano juga menyebut Reinders sebelumnya sempat masuk radar Newcastle United. Sementara itu, Daily Mail melaporkan Nottingham Forest siap mengajukan tawaran sebesar 55 juta pound sterling atau sekitar 64 juta euro kepada Manchester City. Reinders diproyeksikan menjadi pemain penting untuk memperkuat lini tengah dalam skema 3-4-3 yang diterapkan pelatih Oliver Glasner. Di sisi lain, Juventus juga masih memantau situasi Reinders. Namun, kondisi keuangan klub asal Turin tersebut membuat mereka harus menjual pemain lebih dulu sebelum bisa mengajukan tawaran besar. Bagi AC Milan, kepindahan Reinders secara permanen akan menjadi kabar baik. Rossoneri diyakini bisa memastikan pencairan seluruh sisa bonus senilai 14 juta euro dari kesepakatan dengan Manchester City. Saat ini, Milan sudah dipastikan menerima biaya transfer utama sebesar 57,7 juta euro yang dibayarkan secara bertahap selama 5 tahun. Namun, klub masih menunggu kepastian pencairan bonus 14 juta euro tersebut. AC Milan dikabarkan mulai memantau bek muda Parma, Alessandro Cirsati, untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Menurut laporan Milan Vibes, Rossoneri menjadi salah satu klub yang tertarik mendatangkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Rumor ketertarikan Milan terhadap Cirsati juga ramai diberitakan media di Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Selain Milan, Juventus juga disebut ikut mengincar bek timnas Australia tersebut. Cirsati menarik perhatian berkat penampilannya bersama Parma di Serie A. Meski sempat absen hampir sepanjang musim 2024-2025 akibat cedera lutut serius, ia berhasil bangkit setelah pulih dan kembali tampil solid di bawah asuhan pelatih Carlos Cuesta. Ia juga baru kembali usai membela Australia di ajang Piala Dunia. Soal harga, Milan Vibes menyebut Parma diperkirakan akan melepas Cirsati jika ada tawaran sekitar 40 juta euro. Namun berdasarkan estimasi Transfermarkt, nilai pasar sang pemain saat ini berada di kisaran 18 juta euro. Karena itu angka sekitar 25 juta euro dinilai lebih realistis untuk proses negosiasi. Laporan juga menyebut persaingan mendapatkan Cirsati akan berlangsung ketat. Sebab selain AC Milan dan Juventus, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, dan Newcastle United juga dikabarkan memantau perkembangan sang pemain. Bagi AC Milan sendiri, langkah untuk merekrut Cirsati kemungkinan bergantung pada masa depan Fikayo Tomori. Kontrak bek asal Inggris itu hanya tersisa 1 tahun lagi, sehingga klub harus segera menentukan apakah akan mempertahankannya atau melepasnya. Meski begitu, Tomori dikabarkan masih ingin bertahan di San Siro, meski diminati Juventus dan sejumlah klub Liga Inggris. Luka Modric berharap Rafael Leao tetap bertahan di AC Milan pada musim ini. Gelandang veteran asal Kroasia itu menilai Rafael Leao masih menjadi pemain penting yang dibutuhkan Rossoneri.
Diketahui jika sebelumnya Rafael Leao dikabarkan ingin mencari tantangan baru, namun hingga kini belum ada klub yang mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang asal Portugal tersebut. Situasi itu membuat peluang Leo bertahan di San Siro semakin terbuka, apalagi ia masih masuk dalam skuad pramusim AC Milan. Menurut berbagai laporan media Italia, Luka Modric yang baru memperpanjang kontraknya selama 1 musim berharap tetap bisa bermain bersama Leao pada kompetisi mendatang. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan sang pemain terkait masa depannya. Luka Modric juga yakin Rafael Leao masih memiliki kualitas untuk menjadi andalan AC Milan. Ia berharap pemain berusia 26 tahun itu terus bekerja keras dan kembali menunjukkan performa terbaiknya demi membantu Rossoneri meraih hasil positif musim ini. Masa depan Yunus Musa di AC Milan semakin tidak menentu. Menurut laporan jurnalis Ertan Sözgün, gelandang asal Amerika Serikat itu telah ditawarkan kepada klub Turki, Besiktas. Laporan tersebut menyebut Musa belum mampu meyakinkan pelatih Ruben Amorim selama menjalani pramusim. Ketatnya persaingan di lini tengah juga membuat peluangnya untuk mendapat tempat di tim utama semakin kecil. Karena itu, manajemen Milan dikabarkan telah memasukkan mantan pemain Valencia tersebut ke dalam daftar pemain yang siap dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya AC Milan juga sempat menawarkan Yunus Musa kepada Lazio, namun menurut berbagai laporan media Italia, klub yang ditangani Gennaro Gattuso itu hanya ingin meminjam sang pemain dan Milan menolak opsi tersebut karena lebih memilih melepas Musa dengan status transfer permanen. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Ruben Amorim menunda keputusan terkait masa depan Musa untuk memberi kesempatan kepada sang gelandang menunjukkan kemampuannya selama latihan dan laga pramusim. Namun, menurut laporan terbaru Yeni Asik, hasil evaluasi tersebut belum cukup untuk mengubah keputusan Milan yang kini mulai membuka peluang menjual Yunus Musa. AC Milan menunjukkan perkembangan positif setelah bermain imbang 1-1 melawan Inter Milan dalam laga pramusim di O2 Stadium Perth, Australia pada 5 Agustus kemarin. Meski puas dengan perkembangan timnya, pelatih Ruben Amorim menilai Rossoneri masih harus meningkatkan penguasaan bola. Menurut media Sky Sport Italia, Amorim menilai hasil imbang ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Namun, ia lebih menyoroti perkembangan permainan secara keseluruhan. Amorim mengaku Milan sempat tampil baik di awal laga dengan melakukan tekanan tinggi. Namun, Inter mampu membaca strategi tersebut sehingga Milan kesulitan pada akhir babak pertama hingga awal babak kedua. Permainan Rossoneri mulai membaik setelah Rafael Leao, Luka Modric, dan Gonçalo Ramos masuk pada 20 menit terakhir. Pelatih asal Portugal itu juga menegaskan bahwa Milan harus lebih baik dalam menguasai bola agar tidak terus berada di bawah tekanan lawan. Ia ingin timnya membangun serangan dari lini belakang dengan lebih rapih, tetapi tetap tidak mengambil risiko berlebihan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.